tolong masuk. Halo, selamat pagi, Pak Adam. Pagi. Selamat pagi, Pak. Halo. Ya, halo. Selamat pagi ya. Pagi, Pak. Oke, teman-teman. Kita sekarang sudah bersama Pak Adam Gifari selaku Vice President TOWR. Mungkin kita langsung saja ya, Pak ya. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Selamat pagi teman-teman nasabah klien Philips Sekuritas. Kalau saya boleh tanya, ini rencananya berapa lama ya? Kita sampai jam 10, Pak. Oke. Jadi ini waktunya pas ya. Sekarang tanggal 26. Kita rilis result itu tanggal 18. Kita laporkan ya. Saya share sedikit ya. Iya. Ini masih disabled dulu nih, belum saya bentar. Ya. Sudah, Pak? Pagi ya. Masih belum bisa. Oke, bentar. Jadi CO. Soalnya masih ada share screen kayaknya. Masih dimatiin dulu ya share screen sekarang ya. Jadi sambil nunggu share screen-nya supaya bisa, kita laporkan kuartal 4 2021 itu adalah periode pertama kali kita selama 3 bulan 2021 itu di akhir tahun, periode 3 bulan di mana kita mengkonsolidasi secara penuh ya STP, SUPR yang kita akuisisi gitu. Kita akuisisi beli sahamnya di 1 Oktober. Jadi baru 3 bulan daripada revenue-nya STP kita nikmati. Kelihatan, sudah ini kayaknya udah bisa nih, bentar ya. Iya, sudah, Pak. Masih belum bisa nih, host disabled, participant screen sharing. Saya masih disebutnya kayaknya partisipan ya. Jadi tower kita 28.700, total tenansi kita ada 56.000, tenansi rasio 1,88 ya, angka yang tinggi yang baru untuk kita. Dan tidak lupa juga bahwa angka tenansi rasio itu dengan menggunakan jumlah tower yang segitu besar ya. Dengan 28.000 tower, artinya Sarana Menara Nusantara, bagian dari grup Jarum itu memiliki sekitar 25% dari total tower yang ada di Indonesia. Jadi kita cukup excited ya. Dan yang kita juga lihat sebagai penyedia menara adalah total traffic yang terjadi di Indonesia itu 50% peningkatan di tahun 2020. Lalu ada 40% peningkatan di 2021, dan ini peningkatannya lebih besar lagi ke depan lagi dengan mungkin strong double digit lagi, kita yakin. Dan 95% daripada traffic tersebut terjadi di jaringan near kabel, di jaringan HP gitu. Dan ini kalau kita ngomong Goto, kita ngomong digital bank, kita ngomong Tokopedia, semuanya ini kan semuanya maunya jaringan internetnya yang bagus, yang reliable dan tersedia di mana-mana gitu. Jadi ya tentu saja yang terjadi adalah jumlah towernya harus terus nambah, lalu ada lagi peningkatan daripada spesifikasi tower tersebut, harus ada fiber optik gitu. Jadi tower kita 25% daripada seluruh tower di Indonesia. Total tower fiber kita di Indonesia itu barangkali sekitar 50-60% gitu. Ada semua di bawah Sarana Menara Nusantara. Pertumbuhan revenue ya, sorry saya udah bisa sebelum. Udah bisa ya, sekarang. Oke. Kelihatan nggak teman-teman? Belum, Pak. Sudah. Oke, saya full screen ya. Ya. Oke. Jadi total tower kita 28.700 ya di kiri atas. Lalu ada ini bisa annotate ya. Nggak bisa annotate ya. Jadi di sini ada build to suit model. Jadi biar teman-teman ngerti juga kalau kita menyediakan tower, fiber, lalu apapun infrastruktur yang lainnya nanti akan datang lagi, itu kita biasanya menggunakan kontrak jangka panjang, ya teman-teman. Jadi kalau kita punya revenue
misalkan 8 triliun tahun 2021 ya. Nah, tahun 2022 itu kita mikirinnya gimana kita mempertahankan kontrak yang existing, yang kebanyakan kontrak jangka panjang itu, dan itu tambah pertumbuhannya gitu. Dan ini kebanyakan ya sangat berguna pada waktu kita menghadapi situasi konsolidasi. Ada konsolidasi ya kan di zaman-zaman dulu ya, ada XL sama Axis, ada Indosat sama Hutchison, lalu ada zaman dulu ada Sinarmas dengan Mobile Aid, itu membantu kita untuk yang namanya menjaga kestabilan daripada revenue stream kita gitu. Nah, jadi banyak yang tanya ke kita apa yang terjadi gitu. Kita tumbuh di 2022 ini sambil kita juga bantu customer kita yang besar namanya Indosat Ooredoo Hutchison melakukan konsolidasi. Nah, sesudah konsolidasi itu kontrak kita sama mereka tetap jalan, jadi revenue-nya nggak turun, tapi mereka juga butuh sama kita untuk pindah-pindah lokasi karena kan towernya ada yang isinya dua gitu kan, isinya satu tower yang sama ada Indosat sama Hutchison, ya kita bantu gitu kan, sambil kita bicara apa yang kita bisa bantu untuk bisnis ke depan gitu. Karena kan tentu saja kita ada pengeluaran capex di kita, bantu mereka relocation gitu. Kita sambil cari skema yang bagaimana menguntungkan sesama kedua belah pihak yang merger, which is IOH, dan juga kita Sarana Menara Nusantara. Nah, di halaman ini kita mau cerita juga investment grade ratings ini adalah rating yang sama dengan pada dasarnya Republik of Indonesia ya. Jadi ini kita adalah sektor swasta yang punya rating 3 investment grade dari S&P, Fitch, dan Moody's. Ini membantu kita sekali untuk mendapatkan akses funding yang terbaik lah di Indonesia, bisa dibilang. Jadi kalau kita mau membangun sesuatu, kita punya cost of funding di mana interest expense adalah beban bunga yang terbesar pada apa namanya biaya pembangunan tersebut ya itu sangat membantu sekali gitu. Jadi kita cenderung untuk better off lah, memiliki posisi yang baik dalam menjalankan bisnis ini. Nah, pertumbuhan bisnisnya so far CAGR 14%, return on investment di mana itu adalah net income dibagi dengan net operating profit ya, dibagi dengan gross fixed asset itu mencapai 8,6%, return on equity 31%, dan kita punya saham udah masuk di berbagai indeks-indeks ini ya, dari IDX 30, MSCI, FTSE, dan seterusnya. Jadi cukup liquid sahamnya. Ini strategi kita sama fokus kita di ESG sustainability. Saya ngomong tadi blok nomor 1 capital management, itu sangat penting, akses ke modal kita harus yang paling bagus. Nomor 2, saham Sarana ini mencerminkan bisnis yang risiko rendah. Ya, kita swasta, kita punya kompetitor, ada Entel, ada Tebik gitu kan, cuman kita punya posisi di sini sahamnya itu mencerminkan low risk, cost of capital yang terbaik di marketnya, terus ESG juga cukup baik. Industri itu juga berkonsolidasi, which is baik untuk kita masa depan yang jangka tengah, menengah ataupun jangka panjang. Yang kita terpenting saat ini secara jangka pendek, resiko downside-nya kita kontrak juga sudah terjalin dengan IOH dan itu tidak dibatalkan. Jadi revenue jalan terus gitu, meskipun mereka butuh site yang harus pindah-pindah gitu. Pemerintah juga sangat mendukung ya, di box nomor 4 ini. Indonesia sekarang lagi banyak bangun di pedesaan-pedesaan ya. Saya baru pulang dari suatu daerah pariwisata, di situ banyak sekali blank spot ya. Jadi itu merupakan potensi yang sangat baik sekali di masa depan. Dan saya percaya juga karena kita terus membangun di daerah-daerah yang terpencil di Pulau Jawa, baikpun itu tower ataupun densification di daerah-daerah padat ataupun tower fiber ya, yang mana itu dibutuhkan untuk 4G gitu. Dan ini pemerintah sangat mendukung sekali dan kita sangat excited di sini. Nomor 5, posisi saat ini TOWR sangat unik ya, karena nilai kontraknya 63 triliun, tapi nilai valuation kami ngerasa juga cukup atraktif ya. Saat ini Sarana itu punya PE sekitar 15 kali, lalu EV EBITDA sekitar 10 kali, jadi dibandingkan sama kompetitor yang lebih tinggi. Dan kita terus-menerus melakukan konsolidasi, di mana artinya pemegang saham diuntungkan dengan posisi di industri yang cukup baik ya, cukup kuat gitu kan, dan mengkonsolidasi gitu kan untuk kepentingan return on equity gitu. Nomor 6, Indonesia kita tahu lah bahwa kita marketnya itu harga pulsa termasuk yang paling efisien, paling sangat terjangkau ya. Jadi kita harus bisa memberikan infrastruktur yang efisien juga untuk para operator sewa gitu. Meskipun dengan kontrak jangka panjang,
Dan itu kita bentuknya tower, tower fiber, ataupun apapun bentuknya nanti ke depannya, kita yakin kita punya kemampuan itu karena nomor satu misalkan habis itu kita punya margin-margin yang cukup baik ya. Dan pertumbuhan EBITDA so far 13-14% 5 tahun terakhir CAGR-nya, dan return on equity-nya 31%. Nah, bagaimana dengan posisi kita ke depan? Nomor satu, kita ingin terus investasi free cash flow, menggunakan low cost of capital gitu kan. Terus Indonesia saat ini masih 4G. Kalau kita lihat di Amerika, di Eropa gitu kan, tower company itu udah menambahkan fungsi-fungsinya seperti pembangkit listrik tenaga solar panel, menjadi stasiun untuk charging daripada mobil-mobil electric vehicle gitu kan, ataupun data center gitu kan. Indonesia ini masih sangat jauh sekali ketinggalan gitu. Saat ini Indonesia masih ngomong 4G, negara-negara itu udah yang maju udah ngomong 5G gitu. Jadi kedepannya kita percaya bahwa densification, tambahan capex, tambahan revenue stream itu jalan terus. Jadi yang penting adalah kita harus efisien baik di OPEX, CAPEX, dan funding cost itu. Dan should be okay kedepannya, kebutuhan masih banyak. Nah, Indonesia nih di box A nomor 3 di sini, kita jangan lupa bahwa fintech, e-commerce, e-government itu semuanya butuh 4G. Pemerintah sudah menyampaikan, mencanangkan bahwa 4G harus tersedia secara nasional, ya, nanti ditemani dengan 2G, di mana-mana di tempat-tempat di mana orang butuhnya hanya 2G ya untuk komunikasi. Tapi kebanyakan 4G itu kan nationwide, gitu kan. Nanti daerah-daerah komersial itu akan ditambahkan dengan 5G. Nah, untuk 4G-nya ini aja itu butuh tower tambahan yang di mana kita sekarang sedang membangun, membutuhkan banyak fiber gitu kan. Jadi nanti ke depan fungsi-fungsi utilitas yang lain itu akan meningkat dan akan datang. Jadi yang penting kita sekarang posisinya mengakumulasi aset, membangun aset gitu kan, termasuk juga konsolidasi. Kita beli STP kemarin. Nah, ini kita sedang menjalankan yang namanya Improve Indonesia's Internet ya. Karena pertumbuhannya sangat baik sekali dan rasio di nomor 3 B3 ini, rasio tower per kapita itu 1:2.700 ya. Dan itu kurang lebih sepertiga daripada negara-negara maju lain seperti China ataupun Amerika. Kita percaya Indonesia masih punya room ke arah sana. Di Indonesia saat ini jumlah tower ada 100.000, di Amerika jumlah tower sudah 400.000, di China jumlah tower sudah 1 juta lebih. Jadi bisa dipikir rasio daripada penduduknya sendiri, Indonesia mirip kayak Amerika, tapi Amerika 300 juta penduduk, kita 270 juta, tapi Amerika udah punya tower itu 3-4 kali lipat. Jadi Indonesia masih banyak kebutuhan ke depan. Jadi kita sangat siap untuk opportunity ke depan. Kita punya track record yang baik untuk ekspansi daripada product offering kita. Kita punya tower terus fiber. Fiber ini kita ngerasa juga pertumbuhannya masih sangat baik sekali. Pokoknya kita fokus kepada menyediakan yang dibutuhkan oleh customer kita, yaitu box nomor C2 ini. Ya, di mana kita lihat aja nanti mana yang paling hot di Indonesia. Kita percaya tower masih hot, fiber masih hot, lalu nanti ke depannya ada fungsi-fungsi yang lain, kita siap aja. Yang penting kita akumulasi aset dengan efisien. Begitu. Saya masuk di sini slide nomor 5. Co-location meningkatkan return on investment gitu. Jadi di sini bisa dibilang di hari pertama kita bangun tower ataupun fiber, kita biasanya mencari return on investment-nya sekitar 11-12% gitu kan. Jadi angka 11-12% ini merupakan yield, current yield ya kalau kita nggak seperti analisa obligasi, dapatnya berapa sih cash flow-nya gitu kan. Di sini 11%, kita bandingkan dengan investment-nya butuh berapa cost of funding-nya. Dan saat ini TOWR punya cost of funding sekitar 5% gitu. Jadi di hari pertama kita membangun sudah ada selisih yang positif atas free cash flow ya, seperti itu. Ini membandingkan di mana Indonesia favorable dibandingkan India dan China, dan mengikuti model Amerika dan Western Europe ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat lebih lanjut, kalau ada pertanyaan bisa reach out lagi ke kami dengan senang hati. Dan ini performance kita menambah selama tahun 2021 7.300 tower, menambah revenue daripada billable ya, tower fiber itu 34.000, which is pertumbuhannya sekitar 90%. Habis itu kita akan fokus secara strategi ya untuk mempertahankan investment grade ratings ya, jadi rating yang sangat terbaik di negara ini dari sektor swasta dan independen. Tujuannya untuk mendapatkan akses kapital yang terbaik buat pemegang saham tentunya. Yang penting cuan gitu. Dengan caranya bangun apapun kita cuan dibantu dengan capital cost-nya yang sangat efisien biar selalu cuan seperti itu. Dividen policy kita perkirakan tahun ini kita tetap bayar dividen.
Lalu share buyback juga kita punya approval, nanti sambil cari-cari kesempatan kalau ada free cash flow yang positif, kita akan lakukan gitu. Nah, ini folio kita saat ini ada tower ya. Jadi total tower saya sudah cerita 55% dari tower ada di Jawa ya. Dan ini termasuk STP punya gitu. Jadi pertumbuhannya itu sekarang ini masih untuk coverage dan capacity. Jadi kita bangun fiber banyak ya, itu untuk tower-tower yang di area pantai selatan gitu. Jadi kita punya tower tuh membantu pertumbuhan tower fiber. Jadi kalau misalnya nggak ada tower fiber, barangkali kita punya posisi kalau kita nggak punya tower ya, barangkali tower fiber kita posisinya agak berbeda gitu. Nah ini yang tower fiber ini 70.000 kilometer ya sudah mencapai, dan ini pertumbuhannya 90% gitu, ini kan 2020 Desember. Jadi pertumbuhannya sangat kencang sekali, dan ini masih di Jawa, Bali, dan Sumatera, belum di pulau-pulau lainnya. Jadi kita rencananya akan agresif juga tempat-tempat lain nanti ke depannya. Lalu ada connectivity. Ini connectivity adalah bisnis yang di mana ada spesifik kebutuhan dari pemerintah ataupun perbankan ataupun small to medium enterprise. Kita punya offering yang cukup luas ya, ada internet access, ada VSAT dan seterusnya. Tapi ini juga memiliki pertumbuhan yang cukup baik kami nilai, karena terutama penetrasi juga masih rendah gitu. Jadi bisa dibilang TOWR punya portfolio offering yang cukup lengkap dari tower fiber sampai connectivity yang kita cukup optimis ke depannya tumbuhannya juga cukup baik. Nah ini 2007 punya histori sampai saat ini. Kita bisa lihat di sini bahwa 2008 ada krisis ya dari New York, global financial crisis, 2015 ada taper tantrum, dari 2020 juga ada yang namanya COVID-19 ya, krisis teman-teman. Tapi alhamdulillah sarana menara Nusantara terus tumbuh gitu. Bahkan 2021 malah pada waktu ada ekonomi pelemahan kita tumbuh sangat kencang sekali dengan akuisisi STP, menggunakan situasi makroekonomi di mana funding itu sangat murah ya. Jadi 100% daripada akuisisi itu menggunakan utang yang low cost ya dari perbankan yang big banks ya, Mandiri, BNI, BCA, terus bank-bank asing juga melakukan memberikan pinjaman ke kita ya. Kita kan grupnya punya reputasi cukup baik, itu membantu kita, dan itu memberikan cost of funding kita yang terbaik lah, jadi bilang sekitar 5% ya. Jadi kalau kita punya akuisisi yield-nya sekitar di atas itu sudah pasti ada keuntungan lagi dari pertama. Bisa dilihat juga di laporan keuangan. Ini adalah total kontrak kita 2020, belum ada STP, nilainya 52 triliun. Tapi 2021 nilai kontraknya 63 triliun. Ini 63 triliun ini bisa dibaca adalah suatu angka nilai kontrak yang kita ya pada dasarnya company nggak usah ngapa-ngapain akan terima uang. Karena itu sudah dikontrak jangka panjang. Jadi kalau kita ada pertumbuhan akuisisi, kita membangun tower baru, fiber baru, angka ini cenderung naik ya. Sudah dipotong nanti revenue amortization gitu. Jadi nilai 63 triliun ini merupakan teman-teman bisa satu statistik yang bisa dilihat, oh ini company-nya punya ini, dan kami rasa angka 63 triliun ini barangkali kayaknya sih yang terbesar ya di industri tower sekarang ini. Nah ini leverage kita, jadi naik di sini 2015 habis naik dia turun, habis naik dia turun, habis naik dia turun. 2021 juga naik habis akuisisi STP. Kita percayai kalau pertumbuhannya organik aja kita akan mengalami penurunan gitu, karena kita percaya seperti itu karena rating agency juga tidak memberikan rating downgrade ya, jadi maksudnya tetap investment grade gitu, maksudnya sudah kita melakukan akuisisi STP yang nilainya 1.1 billion dollars gitu. Jadi kita sangat excited dan merasa berada di posisi yang baik. Ini profit and loss kita, bisa dilihat revenue-nya melambangkan satu kuartal full of STP revenue. Jadi kalau 2,5 triliun ini bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu kali 4 ya kan, karena kontrak jangka panjang. Jadi 2022 kita akan membukukan revenue 10 triliun ya. 10 triliun tapi itu nilainya adalah kontrak semua gitu. Tower dan fiber dan juga connectivity, dan kita punya EBITDA margin biasanya sekitar 80%-an, 85-86. Di sini ada net profit margin full year 2021 sesudah akuisisi STP itu tetap sekitar 40% di sini. Di 4Q 33%. Lalu ada EBITDA margin 86% ya, ada kecenderungan meningkat gitu. Jadi kita cukup bangga habis melakukan akuisisi $1,1 miliar, company masih net income margin 40%.
Ini balance sheet kita, tadi saya sudah jelaskan bahwa total debt kita itu rasio dengan EBITDA itu sekitar 4,4, 4,5 ya net debt to EBITDA. Rating agency masih memberikan investment grade rating dari S&P, Fitch, dan Moody's. Jadi itu yang terbaik di industri dan salah satu yang terbaik di Indonesia lah bisa dibilang dari sektor swasta. Total gross debt kita ada 44, mungkin sekarang di Desember 5 April sekitar 42 triliun. Dan ini cash flow kita, jadi bisa dibilang sangat bagus ya. Cash flow-nya beginning 1,4 triliun, collection ya 7,6 triliun dari revenue, dipotong capex dan opex 4,5. Jadi ada cash surplus sudah dipotong itu jadi 4,6 triliun. Lalu ada kita pinjaman baru kita pakai buat bayar akuisisi, tapi belum dipotong buat bayar mandatory tender offer untuk saham STP yang terjadi di Januari 2020. Jadi cash balance masih sangat sehat sekitar 4,7 triliun atau mungkin dipotong MTO jadi 3,7 triliun di akhir tahun. Dan ini revenue dan EBITDA net income, pertumbuhan revenue-nya secara di year on year itu untuk kuartal 4 itu 35%, untuk kuartal 3 ke kuartal 2 kuartal 4 itu 22%, EBITDA naik 22%, juga 35% year on year, net income turun ya untuk ini 8,6 untuk quarter over quarter gitu kan. Ini kan pada dasarnya menghitung semua depresiasi dan seterusnya. Tapi secara full year kita membukukan net income yang sehat sekitar 20% pertumbuhannya di sini. Ada nggak di sini? Bentar ya. Pertumbuhan net income di sini, oh nggak ada di sini. Ada mungkin di slide berikutnya. Nah, ini analisa yang lain yaitu kalau tanpa STP net profit kita sekitar 2,9, tapi ada STP jadi ada 3,4 triliun. Jadi sangat baik sekali untuk performance kita di 2021 kemarin. Pertumbuhan net profit sini Bapak-bapak Ibu ada 20,9% tadi yang saya sebutkan, dan ini tabelnya yang merangkum itu semua. Lalu performance 2021 net income 20%, tumbuhan EBITDA revenue 16%. Revenue analysis itu pertumbuhan 12% 2021 ya. Lalu tower fiber secara breakdown ya, tower fiber pertumbuhan 86%, connectivity tumbuh 16%, total revenue secara consolidated 16% year on year. Ya, ini summary operational data, pertumbuhan towernya 34% ya, Desember dibanding Desember. Tenansi atau jumlah penyewa ya, itu 37% ya, maka tenansi rasio cenderung naik sedikit karena tumbuh tenansi lebih tinggi daripada pertumbuhan tower. Tower fiber tumbuh 93% secara volume, connectivity tumbuh 68% secara volume. Nah, ini return on equity 30%, return on investment turun, tapi ini melambangkan asset heavy, tapi kita percaya sering dengan waktu kita punya kemampuan untuk lebih efisien lagi, meningkatkan tenancy rasio, ini bisa naik lagi. Yang penting buat pembiayaan saham adalah return on equity. Ini exposure kita terhadap mata uang asing sudah cukup baik ya, karena sudah ada kontraknya $70 juta yang kontrak yang lama ditambah aset yang US dollar. Total ada 135 ditambah 70 mencapai 200, which is angka yang lebih besar daripada liability. Jadi kita punya net foreign exchange positive position ya, surplus position gitu untuk kuartal-kuartal yang ke depan gitu. 2022 kita sudah terschedule untuk menerima $31 juta. Dan ini adalah maturity profile kita. Nah, mungkin saya sampai sini dulu untuk presentasi saya. Mungkin saya kembalikan ke floor kalau ada pertanyaan atau mau diskusi seperti apa. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Adam atas pemaparannya. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, jika ada pertanyaan mengenai kinerja emiten TOWR, silakan bertanya ya Bapak, Ibu. Kita beri waktu bertanya. Halo Pak Adam. Ya, silakan. Oke. Oke Pak, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta ya Pak, saya mau tanya Pak. Nah kan
kan TOWR ini sudah akuisisi ini apa ya, SUPR pada waktu dekat kemarin. Nah, saya mau tanya, kira-kira nih Pak, proyeksi ke depannya untuk revenue dan profit laba bersihnya itu kira-kira butuh berapa lama sih Pak, atau berapa banyak untuk proyeksi ke depannya? Halo Pak. 2022 ini Ya. ya Mas. Ya. 2022 ini kita punya perkiraan pertumbuhan revenue dan EBITDA itu sekitar 20% ya. Terutama kita akan menikmati konsolidasi daripada revenue SUPR itu secara full year 2022 ini. Kalau 2021 kita menikmati selama di kuartal 4 aja, di 2022 ini kita akan menikmati selama 12 bulan gitu. Jadi nanti itu pertumbuhannya aja ditambah dengan organik sekitar 20% untuk revenue dan EBITDA seperti itu. Oke. Dan itu sudah memperhitungkan kita rencana untuk bantu IOH ya, Indosat Ooredoo Hutchison dengan mergernya mereka. Lalu kita juga menghitung pertumbuhan yang sangat baik dari tower fiber di tahun 2022 ini. Tower kita perkirakan akan stabil dan ada juga mungkin kegiatan di connectivity ya, Mas. Oke. Ya. Oke. Siap. Ini ada beberapa pertanyaan ya di chat room ya. Iya Pak, kita langsung aja Pak ya untuk pertanyaan pertama ini dari Pak Joel Andreas. Ini dia mau tanyakan kira-kira untuk akuisisi tadi ya, atau itu akuisisi SUPR berarti ya Pak ya. Nah ini tujuan kedepannya bagaimana dan apakah mampu untuk mendukung long term kontraknya gitu. Ya, jadi akuisisi ya itu biasanya kita jalankan kalau memang ada kesempatan. Ya, teman-teman. SUPR kan memang sudah ada beroperasi di Indonesia sejak lama ya, tapi baru 2021 kemarin lah pada akhirnya kita lihat kesempatannya bahwa mereka memang serius dan bisa dijalankan lah untuk kita mengakuisisi gitu, dan itu yang kita eksekusi gitu di bulan Oktober 2021 kemarin. Dan itu tujuan kita sebenarnya satu ya, menciptakan presence yang lebih besar lagi, lebih luas lagi, skala ekonomis jadi lebih besar lagi. Jadi tower kita mungkin di Bandung ya, ini cuma berandai-andai aja, mungkin sebelum akuisisi 800, dengan akuisisi ini tower kita di Bandung jadi 1000 gitu kan. Jadi itu kan menciptakan skala ekonomis yang lebih baik lagi dalam hal maintenance gitu kan, ataupun dalam hal kita melakukan pemesanan capex nanti, karena bisnis kita lebih besar 20-25% dengan adanya STT gitu, SUPR ya, kode sahamnya. Jadi itu satu. Nomor dua adalah di area di periode ada konsolidasi operator ya, itu sangat baik sekali kita punya posisi yang jumlah tower yang besar, karena kita menjadi tower company yang sangat signifikan, sangat penting gitu. Jadi itu tujuan yang kita sudah rasakan sejak kita mengakuisisi AF4T dari Saratoga di 2015. Jadi dan kita terus melakukan akuisisi sampai sekarang itu kita juga tetap cari gitu di mana kesempatan. Tujuannya sama. Jadi supaya mereinvestasikan free cash flow kita ke dalam aset-aset yang produktif gitu kan. Nanti ke depannya kita percayai nanti kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tenancy rasio lebih tinggi lagi. Jadi kita bisa punya tenancy rasio tinggi saat ini itu bukan karena kita diem-diem aja, tapi karena kita punya tower yang banyak gitu. Jadi kita punya fiber yang banyak, kita punya skala ekonomi yang baik, performance yang baik, itu maka operator melirik untuk menggunakan tower-tower kita. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi kita harus terus kita rencananya terus mengakumulasi aset-aset telekomunikasi ini untuk disewakan ke depan. Oke. Jadi saya mungkin langsung aja saya baca ini ya, kan ada apakah ada rencana untuk diversifikasi ke kabel sistem di bawah laut atau infrastruktur lainnya? Ya tidak menutup kemungkinan sih, kita yang mana kita punya kesempatan di depan kita yang dapat melengkapi existing capability kita cenderung untuk melaksanakan gitu. Tapi jangan lupa kita nggak berencana untuk melaksanakan semuanya ya. Jadi kita melihat mana yang paling sinergis ke kita, mana yang paling strategiknya penting buat kita akan laksanakan. Gitu. Nah, Indonesia untuk data center rasa-rasanya sih kayak di Amerika ataupun di Eropa ya, itu baru mulai ya, di Amerika dan Eropa. Jadi untuk Indonesia rasa-rasanya mungkin
khusus untuk tower company, kalau yang saya lihat itu tempatnya bentuknya yang edge ya. Jadi di masing-masing tower site itu atau di beberapa tower site itu dipakaikan data center. Cuman di Indonesia rasanya belum ya, karena masih ngomong soal coverage lah, masih ngomong soal penyediaan internet di daerah-daerah rural ya, di daerah pariwisata yang masih belum, di daerah apa namanya Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu masih banyak yang belum di cover gitu. Jadi itu merupakan kesempatan baru buat kami. Jadi kita udah biasa membangun di daerah-daerah yang rural ya. Kita sudah berada di bisnis ini sejak zaman Pak SBY 2006-2007. Nah itu kita bangun di daerah-daerah yang apa di Kepri, di Pangkalan Bun, di Pangkal Pinang gitu kan. Dan siapa yang sangka sekarang udah ada kota-kota baru di daerah-daerah itu. Kita percaya dengan long term story pada Indonesia. Dan siapa yang percaya, siapa yang mengira bahwa di 2024 nanti Pak Jokowi akan meresmikan istana akan pindah ke Kalimantan gitu. Jadi Indonesia tuh is a very such a growth story gitu. Yang mana buat kita yang penting ada kontraknya, dengan kontrak itu kita bisa dapat untung dan lebih untung lagi dengan colocation ke depannya gitu. Jadi jawabannya dengan singkat adalah kita akan cari terus kesempatan untuk tumbuh gitu kan. Tapi kita akan fokuskan kepada pertumbuhan yang sinerginya atau melengkapi kemampuan strategis kita di saat ini. Untuk proyeksi harga saham kita nggak bisa predik ya, tapi kita ngelihatnya saat ini valuation juga 15 kali earnings ya, dan earnings cenderung tumbuh karena kontrak juga naik terus gitu kan, revenue-nya naik terus gitu kan. Jadi kalau masalah harga saham kita nggak kasih view, tapi kita punya juga apa namanya keyakinan bahwa nanti kalau kita ada kesempatan untuk share buyback kita bisa share buyback karena kita juga punya view bahwa saat ini sahamnya masih undervalue. Bagaimana posisi TWR dibandingkan dengan Tebing MTEL ya? TWR itu barangkali mungkin punya size setara dengan MTEL saat ini sekitar 28.000, 29.000 tower ya. Kita punya capability juga mungkin barangkali yang paling lengkap di industri ini gitu. Ada tower fiber, ada connectivity dan kemampuan yang terbukti untuk melakukan diversifikasi produk offeringnya. Jadi di Indonesia ini teman-teman yang lain mungkin baru mulai, tapi kita sudah duluan untuk menawarkan produk offering yang lain gitu untuk infrastruktur telekomunikasi gitu. Jadi seperti itu sih. Bagaimana pilihan TWR mengajukan SPP menggunakan long term debt dibandingkan dengan pembiayaan ekuitas? Oh iya, untuk equity holder pemegang saham di teman-teman Philips Sekuritas pagi ini, saya sebagai pemegang saham juga pribadi, saya sangat excited ya dengan kemampuan perusahaan mengakuisisi nilainya $1 billion dengan cost of funding yang sangat murah, dan itu nanti ke depannya kita bisa lakukan installment, nyawer utang, mengurangi debt level, jadi it's only good for equity equity holder ya ke depannya. Karena kalau perusahaan punya kemampuan dengan kontrak jangka panjang melakukan pembayaran, artinya pemegang saham tidak perlu keluar uang untuk right issue kan. Jadi ini merupakan strategi yang efektif lah untuk meningkatkan return on equity bagi pemegang saham di medium to long term. Seperti itu, Mas. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari di Q&A, di kolom Q&A. Oke. Ya, iya. Ini Ya. nanya dampak akuisisi dari SOPR terhadap pendapatan TWR itu bagaimana dan berapa kontribusi terhadap total pendapatannya, gitu. Ya. Jadi SUPR ini nilai revenue-nya itu kalau disetahunkan sekitar 2 triliun. TWR sebelum punya SUPR itu sekitar 8 triliun. Jadi kalau 2 triliun dibagi 8 jadi sekitar 25% ya pertumbuhannya untuk annualized basis ya. Sebagian daripada pertumbuhan itu kita akui, kita nikmati di kuartal 4 2021. Nanti sebagian besarnya lagi kita akan nikmati pertumbuhan dari akuisisi STP ini, SUPR ini di full year 2022 gitu, seperti itu. Dan yang tadi saya sampaikan angkanya sekitar 20% lah, termasuk organic growth-nya gitu. Seperti itu. Oke Pak, pertanyaan berikutnya lagi nih. Apakah menara-menara perseroan itu ada batasan usianya? Dan jika ada, berapa biaya maintenance-nya setiap tahunnya? Tower-tower itu kita udah punya pengalaman ya, kita udah pernah menganalisis
melakukan due diligence tower-tower yang dimiliki operator seperti Indosat yang sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 90-an ya. Jadi kalau di Indonesia tahun 90-an sudah beroperasi, sekarang tahun 2020-an. Jadi sebenarnya tower-tower itu udah berumur 30 tahun dan itu masih berdiri dengan baik, beroperasi dengan sangat baik. Yang penting adalah cukup maintenance ya. Jadi anti karatnya seperti apa pemasangan bautnya, lahannya seperti apa, jangan sampai dikerumungin ilalang gitu. Jadi hal-hal tersebut kita percaya bahwa kalau kita punya maintenance yang baik ya, kita lihat tower tuh berumur sangat panjang sekali gitu. Kayak Eiffel Tower di Paris itu kan sudah ratusan tahun ya umurnya ya. Jadi kita udah pernah lihat tower yang udah 30 tahun. Jadi kita punya sekarang depreciation policy itu 40 tahun ya. Seperti itu. Jadi berapa biaya maintenance setiap tahun? Kita punya provisi itu sekitar $500 ya per tower per tahun ya untuk maintenance capex-nya seperti itu. Oke. Silakan Mas, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya menanyakan apa sih apakah ada perbedaan rate sewa antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa? Sebenarnya kita nggak terlalu membedakan ya, karena kita biasanya punya bisnis deals itu volume ya, dan saat ini persen di baru tuh ada di daerah persen ada di daerah yang padat gitu kan. Buat kita harganya nggak terlalu masalah gitu kan. Memang capex-nya di Jawa, di daerah padat itu lebih tinggi dibandingkan bangun tower di daerah-daerah yang desa di Jawa gitu ya. Tapi tenancy rasio untuk daerah-daerah padat cenderung lebih cepat naiknya gitu dibandingkan yang daerah-daerah itu. Jadi kita tidak terlalu tidak terlalu membedakan seperti apa gitu untuk sewa-sewa tersebut. Yang penting buat kita adalah dengan satu tenan itu kita sudah bisa menciptakan cash flow yang baik ya. Tadi kita bicara soal return investment EBITDA dibagi invested capital 11-12%. Jadi ada cash flow itu dibandingkan dengan kita harus bayar interest expense 5 atau 6% ya. Jadi kita punya free cash flow yang positif juga gitu. Jadi kita percaya bahwa kalau itu bisa dijalin secara terus-menerus, nanti upside-nya akan datang dan itu hanya akan baik itu untuk pemegang saham kita gitu. Termasuk yang teman-teman di Philips Sekuritas pagi. Gitu Mas. Oke, thank you Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu jika teknologi terus berkembang, misalkan dari 4G ke 5G, bagian apa dari BTS yang absolut Pak? Dan apakah dalam satu BTS ini bisa disewa ke beberapa operator? Jadi yang kita miliki sebagai tower provider ya itu adalah towernya. Kita nggak punya equipment ya di tower tersebut ya. Jadi kita punya tower sejak zaman 2G. Tadi saya cerita ya, kita sejak zaman Pak SBY mungkin tahun pertama gitu kan 2006 sudah masuk di bisnis ini. Formalnya 2007, tapi waktu kita membangun tower-tower itu untuk 2G equipment, tower-tower yang sama masih dipakai saat ini untuk 3G, masih dipakai untuk 4G, masih dipakai untuk 5G gitu kan. Cuman perbedaannya adalah towernya itu instalasinya akan dipakai yang lebih pendek gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya yang 2G lebih banyak untuk coverage ya, untuk voice sama SMS karena kan mereka penggunanya juga lebih sedikit. Nah, sekarang ini zaman now towernya itu yang tower yang sama dipakai untuk 5G, 4G itu instalasinya lebih pendek gitu karena lebih menginginkan instalasi yang dekat kepada pengguna HP-nya gitu kan. Jadi seperti tahun-tahun ini rata-rata ketinggian tower itu sekitar 40 ya untuk tower-tower yang baru dibangun. Dulu kita bangun 70 meter, 100 meter pun ada gitu kan. Ya, itu kan memang peruntukannya berbeda gitu secara ketinggiannya. Tapi tower yang sama kita bangun 2002 untuk 2G atau 3G masih dipakai untuk 4G atau 5G seperti itu. Nah, jadi nanti kedepannya selain installation height yang lebih tinggi, kita juga ada yang namanya kepadatan itu meningkat ya untuk 4G ini. Jadi sekarang ini 4G masih berjalan, nanti kedepannya 5G lebih padat lagi, lebih butuh banyak lagi fiber. Disitulah kita merasa
value daripada sebuah tower company itu membutuhkan skala yang sangat besar, dan kita menilai akuisisi-akuisisi yang sudah kita jalankan itu sangat strategik, meningkatkan franchise value gitu kan, nanti industrinya terkonsolidasi dengan baik untuk untuk kebaikan industri dan pemegang saham, seperti itu Mas. Oke. Oke Pak, selanjutnya ini ada pertanyaan, bagaimana kesiapan TWR dalam menyiapkan jaringan 5G dan klasifikasi towernya yang digunakan untuk jaringan 5G itu seperti apa? Nah, di Indonesia saya menebak saat ini 5G itu akan diinstal masih banyak di tower-tower yang tinggi, yang greenfield, yang kakinya 4, yang bentuknya kayak banyak kita lihat lah pada dasarnya gitu kan. Tapi nanti akan ada tambahan tower-tower baru yang lebih pendek ya, untuk 4G ataupun 5G itu, untuk melengkapi, menemani jaringan dari tower-tower yang lebih tinggi sebelumnya itu. Jadi tower yang lama masih ada, tidak obsolete ya, tidak obsolete. Jadi kita melihatnya umur kegunaan daripada tower itu sangat panjang gitu Mas. Jadi ada yang tanya juga nih di chat ya dari Pak Chandra, namanya berapa biaya total pembangunan satu tower. Jadi tergantung ketinggian ya, ada yang 700 juta, kalau yang kayak pendek itu kayak street level ya, mungkin 15-20 meter, yang bentuknya kayak tiang aja, itu mungkin sekitar 300 juta, 400 juta. Tapi kalau tinggi bisa sampai 1 miliar, kalau lokasinya jauh bisa 1 miliar gitu. Jadi di presentasi yang tadi saya sampaikan itu kita menggunakan capex hampir 1 miliar ya, revenue 12 juta, itu return on investment-nya, which is EBITDA dibagi invested capital, dapatnya angkanya 11-12%. Jadi kalau kita bangun towernya pendek, revenue-nya kita juga bisa lebih rendah, karena kan buat kita itu kan capital yang efisien ya. Jadi kita bisa offer untuk harga yang lebih efisien juga buat mereka, seperti itu. Oke. Nah, saya langsung aja, ini ada pertanyaan dari Mas Evan. Dengan potensi kenaikan suku bunga bank, bagaimana dengan utang perseroan dengan DER yang tinggi? Jadi memang kita nggak menggunakan debt equity ratio. Kita tidak menggunakan rasio utang dibagi equity dalam covenant kita dengan perbankan ataupun emisi obligasi. Kita tidak menggunakan debt equity ratio dengan rating agency. Maka itu kita fokus kepada EBITDA. Setiap uang yang kita keluarkan tuh kita inginkan meningkatkan EBITDA, meningkatkan revenue, dan hasilnya cash flow juga meningkat. Jadi nanti yang kita harapkan, kita punya posisi itu bisa selalu mempertahankan yang namanya rating investment grade. Karena investment grade rating artinya kita punya kemampuan meminjam itu sama dengan Republik of Indonesia ataupun korporasi swasta secara independen, kita berada di posisi yang paling atas. Dan ini memungkinkan kita untuk mendapatkan kapital yang terbaik. Apakah itu floating rate, apakah itu fixed rate, ya. Saat ini kita punya fixed rate itu sekitar 6% cost of fund-nya untuk tenor 5, 6, 7 tahun, ya. Dan ini datang dari perbankan Jepang, dari perbankan Amerika, JP Morgan ya, HSBC dari Eropa gitu, Hong Kong. Jadi dan nggak terlepas juga perbankan swasta ya, swasta ataupun yang BUMN gitu. Karena di mata mereka adalah tidak semua perusahaan itu dapat dipinjamkan pada kondisi masih recovery ekonomi seperti saat ini. Kayak sekarang ini medium to small enterprise tuh belum begitu jalan. Yang jalan tuh big corporation gitu kan. Tapi resiko masih tetap ada, terutama dengan kondisi perang ini. Tapi untuk sarana, kita punya bisnis di Indonesia. Kita punya revenue stream adalah orang bayar pulsa, ya kan? Orang butuh internet, orang butuh untuk Zoom, untuk sekolah dari rumah, ataupun untuk melakukan Tokopedia, Gojek trading transaction gitu, trading saham di Philips Sekuritas, dan seterusnya gitu. Jadi revenue stream sangat rendah sekali resikonya, dan itu memungkinkan kita untuk mendapatkan akses kapital yang terbaik gitu. Jadi itu penjelasan saya. Kenapa kita punya confidence yang sangat tinggi ya seperti itu, karena tidak banyak perusahaan swasta yang industrinya sangat resilient seperti TWR, yang mana revenue stream daripada pengguna telepon itu jalan terus, dan itu membuat para operator telekomunikasi juga harus mau nggak mau tetap bayar kita punya tower ya. Kalau nggak ada tower, maka tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal, maka mereka tidak dapat melayani pelanggan-pelanggannya. Iya, betul. Ya. Jadi Pak Evan bertanya berikutnya, apakah ada rencana refinancing seperti menimbulkan obligasi? Yes, kita sedang melakukan penjajakan.
Tapi tidak cuma dengan pasar modal ya untuk capital raising dan bentuk utang, kita juga masuk ke bank market dengan sangat agresif ya. Dan kita mengeksplor berbagai opsi pinjam jangka pendek, pinjam jangka panjang, atau berusaha kreatif dengan forward contract gitu kan, swap contract seperti itu. Jadi berbagai cara kita lakukan untuk memberikan result yang terbaik lah untuk bottom line daripada perusahaan seperti itu. Bu Lili bertanya bagaimana strategi TOR agar unggul bersaing dengan kompetitor. Kita punya pengalaman itu pertama kita mendengarkan kebutuhan dari customer kita. Ya, jadi customer kita di 2018 itu bilang mereka butuh tower fiber yang banyak ya. Customer itu namanya Excel Axiata dan kita membangun di mana operator tower yang lain tidak mau membangun pada itu. Jadi itu memberikan keuntungan strategis sendiri di saat ini bahwa kita barangkali punya market share itu untuk tower fiber itu 50-60% di seluruh Indonesia gitu. Jadi dan tower fiber itu menggunakan tiang-tiang fiber tiang ya yang kita punyai sendiri gitu kan yang memungkinkan kita untuk meningkatkan utilisasi ke depan gitu. Jadi kayak co-location gitu. Jadi kita sangat optimis sekali gitu. Jangan salah bahwa kebutuhan fiber itu di Pulau Jawa masih sangat banyak sekali loh Bapak-bapak teman-teman. Jadi kita sangat bahagia sekali berada di posisi saat ini. Itu salah satu ya. Jadi bagaimana kita unggul bersaing ya. Kita mendengarkan kebutuhan customer kita. Nomor 2 kita fokus kepada efisiensi. Itu terdiri dari 3 hal, OPEX, CAPEX, dan borrowing. Karena itu menciptakan kemampuan kita untuk memberikan value terbaik. Jadi kita bisa memberikan value terbaik, harga yang kompetitif dengan kita mendapatkan volume. Jadi itu di situ terjadi yang namanya hubungan win-win solution antara customer kita dan kita sendiri gitu kan. Dengan kita mendapatkan volume yang besar, kita bisa mengeluarkan CAPEX juga lebih efisien. Waktu beli gelondongan fiber optik lebih murah kalau untuk beli 10.000 km sekaligus dibandingkan kalau belinya 500 atau 100 km sekaligus. Seperti itulah yang kita lihat. Ya. Semoga cukup jelas ya gimana kita cara bersaingnya. Berapa lama umur jangka waktu sewa menara? 10 tahun. Untuk tower fiber juga sekitar 10 tahun. Ada bahkan beberapa yang lebih panjang. Penyesuaian harga apakah naik setiap tahun? Ya kita ada inflation adjustment clause 20-25% daripada revenue tower itu yang disesuaikan dengan inflasi ya. Dan itu sudah kita establish, kita tetapkan disiplin itu kita jalankan dengan harapan kita berguna di saat-saat seperti sekarang ini. Tadi sudah Pak Sanjaya bagaimana posisi TOR kita sudah jawab tadi ya. Kenapa TOR memilih akuisisi pakai hutang jangka panjang dibandingkan dengan pakai pembiayaan dari sekuritas? Kita melihatnya kontrak sewa tower itu resikonya sangat rendah ya. Jadi kita melihat kalau kita bisa membiayai dengan equity itu artinya sangat baik untuk ekuitas untuk pemegang saham. Jadi kayak sekarang kita punya kontrak 63 triliun ya. Jadi seiring dengan waktu uang itu akan datang dan kita akan melunasi dan itu akan melunasi dan itu kita bagus untuk return on equity karena pemegang saham tidak perlu mengeluarkan saham lagi, nggak perlu right issue lagi, ya kan? Untuk perusahaan meningkatkan untuk capital kita nggak punya masalah seperti itu secara lihat. Pak Made Sulaksana soal tower 4G ke 5G bagian mana yang obsolete saya sudah jawab tadi ya. Kapasitas satu tower itu bisa mengakomodasi saat ini kita ada beberapa tower yang isinya 4 ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Dulu waktu ke depannya kita ngerasa hal yang sama juga bisa terus terjaga ya. Equipment juga rasa-rasanya juga makin kecil, kita bisa punya kemampuan teknis yang tidak terlalu sulit lah untuk mencapai tenancy rasio yang tinggi ya, seperti itu. Lalu Pak Sanjaya, gross margin-nya masih bagus, tapi net margin 4Q turun. Ya, memang ada seasonality daripada net profit kita di bisnis kita. Jadi nggak stabil selalu gitu, seperti itu Pak Sanjaya. Pak Adi Surya, bagaimana kesiapan tower dalam menyiapkan jaringan 5G? Saat ini kita punya tower fiber itu yang terbesar dan itu pemerintah sudah sampaikan bahwa fiber itu harus banyak ya dan harus terus ditingkatkan dan kami percayai sementara 4G itu sangat penting di zaman 4G
malah nanti kedepannya under 5G penting lain. Jadi itulah satu kesiapan kita untuk menyongsong pendukungan kita operator melanggar ke depannya. Di zaman 4G aja udah penting, apalagi di zaman 5G. Karena 4G itu di zaman now digunakan untuk teman-teman mengakses video streaming Zoom, YouTube, Google Meet gitu kan, trading saham di Philips Sekuritas ataupun masuk perbankan gitu. Jadi ataupun peduli lindungi kan. Jadi hal-hal seperti itu yang menyebabkan digitalisasi itu tidak dapat ditawar lagi, dan itu sama aja menyiapkan landasan yang penting untuk bisnis wireless telco lah untuk Indonesia, menguntungkan para operator dan juga para tower company seperti kita. Untuk satu tower diakuisisi butuh dana besar, itu tergantung berapa transaksinya, Mas ya, berapa dealnya. Berapa banyak tower yang ingin diakuisisi oleh TOWR. Karena kita ngerasa benar ya, untuk tower-tower yang kita beli, aset-aset yang kita beli itu ada gunanya gitu, untuk meningkatkan colocation, memperbanyak jumlah titik-titik yang kita bisa tawarkan kepada para customer kita, bisa disambungkan tower fiber, nanti ke depannya sekarang 4G, nanti ke depan bisa buat 5G gitu. Jadi fungsinya secara strategik itu sangat banyak. Jadi kita ingin untuk terus berpartisipasi tumbuh secara anorganiknya. Banyak analis dan MI yang optimis kepada sektor telco dan turunnya sebagai tower. Bagaimana tanggapan Anda terhadap optimisme tinggi di pasar modal? Saya rasa iya ya. Saya sangat percayai, terutama di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, rupiah terus memiliki fondasi yang kuat ya. Kita punya rating investment grade juga zaman Pak Jokowi, kemampuan kita menarik kapital daripada rakyat Indonesia berada tetap di Indonesia dengan tax amnesty 1, tax amnesty 2, pembangunan infrastruktur di mana-mana gitu kan. Dan saya ngerasa sebagai rakyat Indonesia kok wow, ternyata bangsa Indonesia bisa ya gitu bangun, punya MRT di Jakarta dan terus nambah gitu, punya jalan tol yang di mana-mana gitu. Kita ngerasain setiap lebaran jumlah jalan tol yang bisa dilewati tambah banyak gitu kan. Dan ini gebrakan-gebrakan yang luar biasa gitu. Jadi saya ngerasa untuk aset-aset yang cash flow-nya rupiah seperti tower, telco, jalan tol itu semuanya sangat baik ya. Karena buat kita yang berbisnis di Indonesia dengan cash flow rupiah, kita punya dibantu oleh stabilitas makro ya yang kuat ya, antara lain stabilnya nilai tukar rupiah. Oke, pakai masker ya. Saya nggak pakai masker, lagi di rumah. Apakah revenue growth harus selalu di-drive oleh akuisisi? Ya nggak juga. Cuma kita ngerasa bahwa company kita selalu memiliki kesempatan yang untuk mengakuisisi gitu, dan nggak banyak yang bisa melakukan akuisisi. Dan kita punya posisi, kalau kita akuisisi barangkali kita adalah sedikit di banyak company di Indonesia yang bisa mengekstrak value daripada akuisisi itu sendiri gitu kan. Jadi kayak saya cerita tadi bahwa company mengakuisisi $1 billion, tapi net profit margin tetap 40% ya selama tahun 2021 kemarin ya. Jadi saya rasa nggak banyak perusahaan bisa mendeliver performance seperti itu. Jangan lupa nilai transaksi $1 billion ya. Jadi dan itu oleh swasta yang independen seperti kita. Apakah Bapak punya saham TOWR? Iya, saya punya saham di TOWR. Ada di profil di direksi kita, komisaris kita rata-rata punya saham. Jual makin sehat. Halo, Pak Adam. Pada waktu nanti. Oke. Saya, halo. Ya, saya tadi terputus-putus, Pak. Halo. Iya, halo. Sudah jelas, Pak. Ya. Bisa diulangi lagi. Lanjutkan. Jadi pada waktu 2020-2021 capital market itu sedang terombang-ambing dengan kekhawatiran COVID, perusahaan terus tumbuh ya. Jadi pada waktu saat ini
komoditas lagi booming, habis itu perbankan lagi booming, yang sektor-sektor yang defensif, yang stabil seperti kita jadi kurang menarik ya. Jadi itu yang saya rasa membuat beberapa pertanyaan kok sahamnya masih di sini-sini aja seperti itu. Jadi saya sih pribadi ngelihatnya memang ini buat jangka panjang gitu. Tapi begitu ada kesempatan ini ramp up sih ya, kemungkinan sih ya cukup menarik ya nanti pada saatnya nanti seperti itu. Saya rasa itu sih Pak. Ini saya udah jawab semua nih pertanyaan di Q&A. Oke, oke Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari kolom komentar chat. Ini kalau kita melihat dari waktu 2022 sampai 2022 itu gimana plannya dan dalam jangka pendek atau menengah bagaimana mengingat adanya situasi politik dan bagaimana potensi dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun ini. Bagaimana Pak gitu? Di Sarana sih kita berusaha untuk apa? Terus netral ya, untuk membangun tuh yang netral untuk kepentingan industri telekomunikasi, kepentingan rakyat banyak gitu kan, dan kita juga sangat mementingkan sustainability, fungsi sosial kita, menghormati hak asasi manusia, patuh pada hukum, peraturan, bayar pajak gitu Pak. Itu tujuannya supaya kita punya sustainability terus jalan, apakah ini tahun-tahun politik, apakah ini tahun lagi krisis atau apa, itu yang kita harapkan gitu. Sama kayak kita ke perbankan juga itu. Dengan tujuan kalau kita lagi kondisi susah juga kita dibantu perbankan, kita juga saling bantu pada waktu kita sedang lagi banyak utang seperti sekarang ini. Gitu. Plan jangka menengah ataupun pendek TWR ya ini sebenarnya gini, kita ingin terus mengakumulasi aset-aset infrastruktur telekomunikasi ini. Kita percayai bahwa aset-aset tower ini nilainya sangat tinggi, dan ini terbukti ngelihat transaksi-transaksi di sekitar kita ataupun di Amerika, di Eropa ya, kayak ada sekitar minggu lalu tuh ada transaksi akuisisi tower di Filipina, itu nilainya sekitar multiple sekitar 20 kali EV/EBITDA dilakukan oleh dua operator skala kelas dunia ya, dan itu membuktikan bahwa memang tower itu sangat penting gitu, sangat gede upside ke depannya gitu kan. Dan itu yang transaksi di Filipina itu yang melakukan bid juga ada yang besar-besar, ada American Tower dan seterusnya gitu. Dan valuation tower di Amerika juga masih sangat tinggi, 25 kali, 28 kali dan seterusnya gitu kan. Yang mana itu membuktikan bahwa sustainability, habis itu long term use daripada tower itu masih sangat stabil gitu seperti itu. Jadi kita ingin mengakumulasi aset-aset itu sebanyak mungkin dengan menggunakan free cash flow kita untuk keuntungan daripada pemegang saham termasuk investor di Philips Sekuritas pagi ini. Oke, siap. Oke, mungkin sudah selesai Pak pertanyaan itu sudah dijawab semua ya. Untuk Udah ya? Iya, sudah selesai semua. Oke, terima kasih untuk Pak Adam selaku Vice President dari Tower yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di webinar pada hari untuk jadi narasumber. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah sampai akhir sesi acara. Mungkin